Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Rahim. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 223129708089. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan cerita praktik baik dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini ada tiga, yaitu pertama, guru masih mendominasi pembelajaran karena hanya menggunakan metode ceramah. Kedua, guru saat mengajar belum menggunakan media pembelajaran yang tepat, sehingga praktik ini dilakukan untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Dan praktik ini penting dibagikan karena banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama seperti yang saya hadapi, agar menjadi referensi dan inspirasi baik bagi rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan yang saya alami, sehingga berdampak pada perbaikan pembelajaran di kelas yang dapat meningkatkan minat dan motivasi serta hasil belajar peserta didik. Saya berperan sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik dan tujuan pembelajaran bisa tercapai sesuai yang diharapkan. Untuk mengatasi situasi tersebut, saya melakukan wawancara dengan beberapa pihak, yaitu guru, teman sejawat, kepala sekolah, dan pengawas. Dari hasil wawancara tersebut, tantangan yang dihadapi adalah pertama, cara mengajar guru yang monoton, menjelaskan dengan metode ceramah. Kedua, guru kurang menggunakan media pembelajaran yang menarik minat siswa. Ketiga, guru belum menggunakan model pembelajaran yang berorientasi pada proses dan aktivitas belajar siswa seperti PBL dan PJBL. Dilihat dari tantangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari sisi kompetensi pedagogik, sarana dan prasarana. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan sesuai tantangan yang saya hadapi antara lain, pertama, pemilihan metode pembelajaran yang variatif dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Di sini saya memilih metode pembelajaran yang digunakan adalah penugasan, tanya jawab, dan diskusi. Kedua, pemilihan media pembelajaran dengan memilih media yang dirasa sesuai dan tepat dengan materi pelajaran serta sesuai dengan karakteristik peserta didik. Di sini saya memilih media PPT dan video. Ketiga, pemilihan model pembelajaran yang variatif dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Di sini saya memilih model pembelajaran PBL dan PJBL. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari penggunaan media PPT dan video pembelajaran. Peserta didik menjadi lebih fokus memperhatikan penjelasan yang ada di PPT dan video yang ditayangkan. Buktinya dari hasil evaluasi pembelajaran siswa di atas KKM. Kemudian, pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, terlihat dari kegiatan
peserta didik saat proses pembelajaran. Selanjutnya, pemilihan model pembelajaran PBL dan PJBL, peserta didik lebih termotivasi belajar karena desain kegiatan yang berpusat pada peserta didik dan meningkatkan keaktifan peserta didik sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang dan antusias. Ini bisa dilihat dari kegiatan refleksi peserta didik di akhir pembelajaran, di mana pembelajaran sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Hal ini juga terlihat selama kegiatan proses pembelajaran, peserta didik sangat aktif dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, dan model pembelajaran yang sudah dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan adalah guru seharusnya lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan dan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Demikian dulu pemaparan singkat cerita praktik baik yang telah saya lakukan pada PPL ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.